Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ikraman wa ta'ziman kepada para alim ulama, wabil khusus Habibana Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus yang saat ini insyaallah dalam perjalanan menuju tempat ini, yang kami ta'zimi Al-Habib Hashim Al-Idrus, dan juga khususnya mempelai berdua saudara Sultan Tamimi SAG dengan mempelai putri saudari Aldila Ayu Rizki. Semoga dalam acara pernikahan walimatul urs ini mudah-mudahan mempelai keduanya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada hadirin wal hadirat dan seluruh undangan yang hadir di sore ini, mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua bersamaan dengan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di sore ini telah terlaksana pelaksanaan walimatul urus saudari Sultan Tamimi bersama istrinya saudari Aldila Ayu Rizki binti Selamat Haryono yang datangnya dari Kalibaru. Salawat wa salamuhu selalu terlimpah ruahkan kehariban baginda khairul anam, makhluk yang paling kami dambakan fid din wad dunya wal akhirah, Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kami atas nama Maratibul Barnamij pada sore ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni kalimatul iftitah atau pembukaan. Disusul kemudian dengan pembacaan kalam-kalam ilahi. Kami sengaja tempatkan pada acara yang kedua. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu Maulidun Nabi, Mawaidul Husna, yang akan disampaikan oleh Habibna Al-Habib Nizar Al-Idrus. Kami sengaja tempatkan pada acara yang kelima. Sedangkan acara yang keenam yakni penutup strip doa. Hadirin wal hadirat dan seluruh undangan yang hadir di tempat pelataran Masjid Al-Ikhlas ini, acara yang pertama yakni kalimatul iftitah, yakni pembukaan. Marilah
acara ini kita buka bersama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak adalah hal dan rintangan apapun. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, yakni pembacaan kalam-kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Uswah Auradifa dan Ahmad Tanzilul Furqan. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. ببركة القرآن بنور القرآن بشفاعة القرآن ببركة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على من هو الصالح وعلى من هو كل أنت الصالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsira aqulu lakum, terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dengan kalam-kalam ilahi tadi, semoga kita bersama mendapatkan barakahnya Al-Quranul Karim.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh para undangan, meniti acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh keluarga manten mempelai putri. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Yang Mulia Kiai Haji Zulkarnain. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Habib Hashim bin Abu Bakar Al-Idrus, yang saya hormati Habib Nizar, yang sekarang sudah insyaallah 5 menit lagi masuk ke area Walimatul Urus. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Bonirin sekeluarga, pengurus takmir masjid rahimakumullah, hadirin dan hadirat jamaah Walimatul Urus yang dimuliakan oleh Allah. Saya mewakili Bapak Selamat Haryono sekeluarga, pertama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan maunahnya, dengan kasih sayang dan pertolongannya, kami sekeluarga bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, yang tujuannya mengantarkan mempelai berdua Nanda Sultan Tamimi dan istrinya Nanda Kiki. Kemudian yang kedua, atas nama Bapak Selamat Haryono, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bonirin sekeluarga yang telah menyambut kedatangan kami dengan sangat sempurna. Terutama kami ditempatkan di halaman masjid di rumah Allah ini. Insya Allah tempat ini sangat barokah. Kemudian atas nama Bapak Selamat Haryono, apabila kedatangan kami di majelis ini, di tempat ini ada kekurangan, mungkin ada tutur kata kami atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat di tempat ini, saya mewakili keluarga Bapak Selamat Haryono mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gini nih, gini. Kemudian selanjutnya para hadirin sekalian, saya berterima kasih
Ini sambil menunggu kedatangan Habib Nizar ya. Saya berterima kasih kepada tuan rumah karena tuan rumah sudah memberi tempat yang steril, yang tidak mungkin bisa ditembus oleh virus corona. Karena kata Rasulullah, innallaha idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Kalau Allah itu menurunkan penyakit dari langit dan penyakit itu membahayakan kepada penduduk bumi, maka penyakit itu dipalingkan oleh Allah, tidak boleh menyentuh orang yang memakmurkan masjid. Saya yakin, umpama kita tidak cuci tangan, umpama tidak pakai masker, kayak Gubernur Hadro ini, tidak pakai masker ya, sama dengan saya. Insya Allah selama ada di area masjid ini, virus corona tidak boleh menyentuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diyakini Bapak-bapak. Tapi yang pakai masker alhamdulillah karena ini mengindahkan himbauan pemerintah. Jadi yang pakai sangat luar biasa, tapi yang tidak pakai juga luar biasa ya karena sudah ada di masjid ini. Ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah walimah pada sore hari ini termasuk walimah yang paling afdol. Ini Pak MC, ini orang Madura. Ini walimah yang paling afdol. Karena walimah itu dalam kitab I'anatul Thalibin itu dibagi 3. Ada walimah dilaksanakan qoblal aqdi, sebelum akad mempelai berdua itu, lalu ada walimah. Maka walimah yang seperti itu tidak mendapat pahalanya walimah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walimah yang dilaksanakan ba'dal aqdi. Setelah akad lalu ada walimah. Maka akad seperti itu dapat pahalanya walimah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini yang paling afdol, walimah yang dilaksanakan ba'dal aqdi wad dukhul. Jadi setelah akad mempelai berdua masuk ke kamar, umpama makanan itu langsung dimakan. Wis, mari le. Hah? Wis ya, wis bolak-balik kan ya. Pun seminggu Pak, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jemua, Setu, sangang dino. Nek ben bengi ping 3 pinten pun? 17. Walimah gak oleh tegang le, MC ini tegang mulai wangi ya. Iya, jadi walimah itu santai, ada ketawa, ada senyum gitu. Karena ini acara kebahagiaan, ngono ya le, ya. Nah, kok dijos mana le? Ya, iya. Iya. Sultan ini orangnya periang, ya, sabar. Saya senang punya menantu seperti Sultan ini. Mudah-mudahan keluargamu, rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, saya senang karena hadrohnya ini anak-anak muda semua. Ya. Sudah punya istri belum kan? Belum. Iya. Ya, ini luar biasa. Ya. Cuma vokalnya kurang tinggi sedikit tadi, vokalnya. Ya, ini luar biasa karena ini anjuran Rasulullah. A'linu hadzan nikah wattakhidhuhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Kalau kamu menikahkan anak, dideklar, dipublish, diumumkan. Ini tetangga sudah diundang.
Wattakhidhu fil masajid, upayakan dilaksanakan di masjid. Ini sudah di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, jangan lupa pukul rebana hadro. Jadi ini anjuran Rasulullah. Memang mengundang hadro itu nambah berkat. Ya, 1, 2, tambah ke berkat ya, tidak apa-apa. Asalkan melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Podirin sekeluarga atas sambutannya kepada kami berdua, Nanda berdua, Sultan Tamimi dan istrinya. Saya serahkan kepada Bapak. Kalau ternyata Nanda berdua melakukan hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun tingkah laku, boten usah sungkan-sungkan dielingaken, terutama Nanda Kiki. Karena baru belajar untuk memasuki rumah tangga. Mungkin itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh keluarga manten putra. Dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Bapak Suratman. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama ingkang tansah kula taati, wabil khusus dumateng Ustadz Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Awad Al-Idrus yang tansah kula hormati, hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah, sehingga dalam kesempatan kali ini kita diberikan suatu kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang tiada terhingga. Oleh karena itulah patutlah kiranya semua adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kami atas nama keluarga dari Bapak Bunirin pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang pada siang hari ini telah memenuhi apa yang sudah menjadi niat dan hajat daripada Bapak Bunirin sekeluarga,
yang sekiranya mengundang para bapak dan saudara sekalian demi untuk menyaksikan daripada akad nikah Anda, Tommy sama Adila. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sudah sampai 9 hari. Alhamdulillah menjadi keluarga 9 hari, keluarga yang sangat hangat, keluarga yang sangat senang, keluarga yang sangat bahagia. Oleh sebab itulah maka kami atas nama wakil daripada Bapak Bunirin sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih, yang mana pada sore hari ini keluarga daripada Kemanten Putri telah menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Bapak Bunirin. Mudah-mudahan keluarga yang baru yang selama 9 hari dan seterusnya, kalau bahasanya adalah sampai kakek ninen-ninen, maka dalam hal itu merupakan suatu dambaan daripada keluarga Bapak Bunirin, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Oleh sebab itulah dengan kebahagiaan dan kesenangan yang seperti ini kepada bapak-bapak dari keluarga Bapak Bunirin, tidak lepas mengucapkan mohon maaf manakala dari apa saja, dari tutur kata bahasa yang sekiranya kurang berkenan di hati daripada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam kesempatan yang seperti ini, mohon dimaafkan. Kemudian merupakan suatu kebanggaan juga bahwasanya hal ini terwujud apa yang sudah menjadi cita-cita daripada Nanda, Tommy sama Adila. Itu sudah menjadi suatu perasaan yang sangat hebat yang dirasakan selama membentuk keluarga yang berawal dari keluarga yang penuh bahagia dan kesejahteraan. Itu kalau dibekali dengan niatan kita bersama. Demikian para bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila ada kesalahan dalam menyambut apa bentuknya, mohon maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara yang keempat, pembacaan Maulidun Nabi. Kami pasrahkan pada petugas Jam'iyah Salawat. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala bi syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liqadai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأنه من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفر الذنوب الله وسمع
حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله يا قارئ كتاب الله عليك حبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك حبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا امتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أمس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رب
سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يعصره العد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 نبي وجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا مستجيب الدعوات يا رسول الله أهلا لكل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودلالا يا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواني خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لذنوبي يا الله ببركة الهادي
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Barakati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga pembacaan salawat tadi selalu mengalir syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya yakni acara yang kita nanti-nantikan, Mawa'idul Husna, yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Habibana Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Beliau pimpinan Jamiah At-Toba yang berada di kota Jember. Al-waqt wal makan fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla an-nikah
وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. Bersyukur ke Hadratullah yang telah menghalalkan pernikahan serta mengharamkan perzinahan dan mengancam dengan ancaman yang pedih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu sungguh amat kotor dan buruk jalannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن في منهجه سار من يومنا هذا إلى يوم لقاء ذي الجلال والإكرام. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib, para alim, para ahli ilmu, khususnya tokoh masyarakat sesepuh yang ada di kampung ini. Kita doakan semoga beliau semuanya diparingi kesehatan dan berkah umurnya serta istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap keluarga besar dari kedua mempelai, dari Bapak Bonirin dan keluarga besar Bapak Slamet Haryono yang lagi berbahagia, tak lupa kedua mempelai saudara kita Sultan Tamimi dengan istrinya dan segenap para tetangga saudara yang berkenan hadir menghormati undangan kami. Kami doakan athabakumullah, semoga hadirnya panjenengan ditulis pahala ibadah yang makbul di sisi Allah. Wa ra'akumullah wa rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah menyayangi kita semua dengan rahmatnya sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kumpul lagi nanti di surga Allah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Acara kita di siang hari ini adalah walimatun nikah, walimatul urus, tasyakuran atas pernikahan dari salah satu saudara kita yaitu Sultan Tamimi, mengundang sanak kerabat, saudara dan semua untuk dapat bersama-sama ikhlas duduk beberapa saat di tempat ini
mensaksikan kehalalannya dan mendoakan agar diberkahi pernikahannya sehingga ke depan menurunkan keturunan yang baik, yang banyak, bahkan membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menganjurkan agar pernikahan ini ditasyakuri, diselamati. Dalam hadisnya, aulim walau bisyah, syukurilah pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Al-farqu bainal halal wal haram, perbedaan antara hubungan yang halal dan hubungan yang haram ada di as-saut, ada di duf, ada di suara yang diramaikan. Ketika itu barang halal, maka akan diumumkan, akan diramaikan, akan diundang sanak kerabat, tetangga dan saudara untuk menyaksikan kehalalannya. Jika hal itu haram, maka dia akan menyembunyikan, akan disimpannya, disembunyikan karena aib, malu jika diketahui oleh banyak orang. Sehingga Nabi memberi petunjuk kepada kita, saat melakukan pernikahan hendaknya diumumkan, hendaknya ditabui gendang, hendaknya diundang tetangga dan kerabat. Bahkan ulama-ulama fuqaha ahli fikih mewajibkan untuk hadir undangan yang di situ acaranya walimatun nikah, yaitu mensyukuri pernikahan. Undangan yang lain masih diperinci oleh ulama, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi pernikahan jika kita diundang maka wajib kita menghadirinya. Dosa jika tidak hadir, kecuali jika ada mungkarat di tempat acara, jika ada kemungkaran. Misalnya campur aduk laki perempuan, atau mengundang artis untuk berjoget di depan orang, atau ada hal-hal berbau kesyirikan. Hal-hal mungkar yang seperti ini jika ada dalam walimah, maka gugur wajibnya hadir kita di tempat itu dan tidak wajib lagi kita menghadirinya. Yang kita lihat di tempat ini adanya adalah kerinduan dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuarakan solawat, disampaikan warisan Nabi dari ilmu-ilmu yang keluar dari hadisnya maupun firman Allah dari Al-Quranul Karim. Semoga acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walimah di dalam petunjuknya Nabi dalam hadis, syarrut ta'amil walimah, syarrut ta'am walimah, seburuk-buruknya makanan walimah adalah ya baha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan walimah, kata Rasulullah, mengundang orang yang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin. Orang yang berharap mau datang, yaitu orang miskin yang butuh bantuan dari makanan, dari berkatan dan lain sebagainya, tidak diundang. Dia milah-milih, yang tajir, yang kaya diundang. Yang miskin tidak diundang. Karena tahu kalau yang miskin nanti bawaannya titik, atau malah gak bawa amplop tok. Milah-milih dia ngundangnya. Kalau yang kaya, yang tajir dikasih 2 undangan. Bahkan ada tulisannya VIP. Tahu dia, ini nanti bawaannya gede. Bisa bawa uang, bisa bawa barang. Walimah yang sifatnya dipilah-pilih, yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang. Ini kata Rasulullah, syarrut ta'amil walimah, seburuk-buruknya makanan walimah adalah jika yang mengundang hanya yang kaya dan yang miskin tidak diundang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu punya absennya dia. Ada absen bawaan.
Dulu saya pernah bowo di sana, ada absennya. Di absen kalau tidak hadir nanti diomongin ke tetangga. Nah, dulu aku nyimpan 200.000 ke sana. Ternyata orangnya tidak hadir. Di akad utang, sebagian orang membisniskan walimah. Sebagian orang memperdagangkan, menjual belikan walimah. Sampai kayak jadi beban kalau tidak datang, kalau tidak ngasih. Di absen, ditandai, ditulis dan sebagainya. Islam hanya menyuruh kita untuk selamatan berbagi-bagi makanan dengan kemampuan, kadar kemampuan kita. Tidak perlu dicatat, tidak perlu diakad utang, tidak perlu ditandai ini ngasih sekian, ini tidak ngasih dan sebagainya. Itu yang berlebihan dari kita sehingga memberatkan bagi orang lain yang akan nantinya berbuat walimah yang sama. Sebenarnya inti dari walimah ngasih makan ke tetangga, ngasih makan ke tetangga, sahabat, kerabat, berbagi makan, tidak milah-milih yang kaya atau yang miskin diundang semuanya. Apalagi kalau ada yang lapar pas diundang. Luqmatun fi batnil ja'i khairun min imarati alfi jami'. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, satu suapan nasi masuk ke perutnya orang yang lapar lebih afdol daripada memakmurkan 1000 masjid jami. Daripada bangun 1000 masjid jami, satu suapan nasi tepat sasaran masuk ke orang miskin yang lapar itu lebih afdol dari bangun masjid sampai 1000 masjid. Berapa miliar kira-kira itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya walimah berbagi, bertasyakuran, berbagi makanan, ngasih berkat, ngasih makan, mengenyangkan orang yang lapar, tidak milah-milih kaya dan miskin. Dan keutamaannya kalau sudah yang lapar itu kenyang, yang susah itu senang, barokah menyenangkan orang, barokah membahagiakan orang, maka dua pengantin akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adkhala sururan ala qalbil mu'min khalaqallahu min dalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang memasukkan kebahagiaan di hati orang mukmin, maka Allah akan ciptakan dari kebahagiaan itu 70.000 malaikat beristighfar untuknya sampai hari kiamat, pahalanya membahagiakan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga yang hadir ini bahagia semua. Tapi tidak bisa saya baca karena pakai masker semua, jadi senyum apa merongok ini tidak ketemu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi insyaallah ikhlas bagi hadirnya ikhlas ge. Kita rukun tetangga, hormat sesama tetangga. Tetangga punya gawe, kita datang, ijabatud dakwah min haqqil muslim alal muslim. Kita hormati, nanti kita kalau punya perlu juga kita ngundang, kita didatangi dan ikhlas mendatanginya dan belum lagi dapat pahala, kenyang lagi, dapat berkat lagi. Alhamdulillah. Semakin lama acaranya semakin lapar dan semakin nanti nikmat makannya. Kalau ada, tidak tahu saya ceritanya di kampung ini. Allahumma Muhammad. Baik, jadi itu walimah. Innallaha yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan. Tidak perlu susah-susah. Semampunya. Jangan maksa, jangan sampai utang ke utang. Demi buat walimah yang besar-besaran, utang kejagal. Aku utang sapi ini luruh. Kapan bayare? Engko. Itu bowan. Ternyata di hari H gak ono sing bowo, udan terus. Ditagih sama jagal dagingnya. Mana utang? Gak ono sing bowo. Ngarep dari orang. Jangan memaksa semampunya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam walimah untuk Sayyidah Fatimah dan Imam Ali mantunya hanya sekedarnya saja. Kadang waktu menikahi Sayyidah Hafsah pakai safrah, satu nampan. Diisi roti, diisi telur, daging sedikit saja. Tidak sampai berhura-hura. Ada orang undangan walimah sampai 3 hari non-stop. Hari pertama sholawatan, hari kedua jaranan, hari ketiga orkesan, hari keempat ceraian.
Pisah, rusak kabeh, dicampur aduk. Kadang siangnya ngundang Habib, ngundang kiai, bahkan ngundang malaikat. Malamnya ngundang orkes tunggal. Ini seumur hidup sekali, Beb, hiburan, Beb. Hei, kita orang yang beriman, punya aturan dalam berbahagia. Bukan Islam melarang kita berbahagia. Kul bifadlillahi wa bidzalika falyafrahu. Berbahagialah dengan karunia Allah, tapi dengan caranya Allah. Apa, Beb? Masuk wiritan terus? Tidak. Banyak hal yang lain yang mendatangkan ridho Allah untuk kita meluapkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus mengundang maksiat, tidak harus mendatangkan setan. Bagaimana akan diberkati oleh Allah jika selamatannya ngundang setan, ngundang nafsu, ngundang syahwat, naudzubillahi min dzalik. Walaupun rumah sudah ditulis barakallah, walaupun sudah paginya didatangi Habib dan kiai, barakallah yang tertulis yang baca setan. Akhirnya yang doain setan, barakallah kata setan. Hah? Dan ini yang banyak terjadi, campur aduk antara hak dan batil, akhirnya hasilnya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ulama, jika engkau ingin tahu acaramu itu barokah atau tidak, hartamu itu barokah atau tidak, maka lihatlah kemana larinya harta dan acara itu. Jika larinya ke sorga, itu barokah untukmu. Jika larinya ke neraka, itu laknat untukmu. Nih, Habib punya cerita. Ada orang tajir, orang kaya ninggalin anak satu. Orang ini meninggal dunia, Pak. Mati. Ninggalin anak satu. Dia satu-satunya ahli waris. Akhirnya, tapi bapak ini nakal orangnya, kerjanya subhat, gak jelas. Si anak ragu dengan uangnya ini, ya apa duitnya, banyak uangnya, tapi gak jelas bapak dulu kerjanya, campur aduk. Ada ribanya, ada togelnya, ada dagangnya. Sehingga anak ini ragu yang mau bertasarruf dengan harta peninggalan si bapak. Akhirnya ini anak nanya sama satu Habib, orang alim. Ya apa ini Habib? Uang bapak saya banyak, tapi saya ragu apakah ini halal apa haram, apakah barokah atau tidak. Kata si Habib bijaksana dia menjawab, ya saya tidak tahu harta bapak kamu karena saya tidak tahu kerjaannya apa. Syariat hukumi dohir. Kalau cuma katanya saya tidak berani. Terus ya apa, Beb? Apakah saya boleh memakai uang ini? Begini, kalau kamu ingin tahu harta bapakmu itu barokah atau tidak, nih. Dia ngambil dari sakunya uang 1 dirham. Ini uang tolong kamu kasih. Orang yang kamu temui di jalan, pertama kali orang yang kau temui di jalan, kasihkan uang ini. Baik, keluar ini orang. Di jalan orang pertama yang ditemui dikasihkan uang ini 1 dirham. Sedekah. Ternyata orang itu bilang apa? Yang dikasih, alhamdulillah sudah 3 hari aku tidak berbuka puasa karena tidak punya apa-apa. 1 dirham aku dikasih ini buat buka puasa, alhamdulillah. Larinya uang yang barokah menuju tepat sasaran, dimakan oleh orang yang mau buka puasa. Uangnya Habibnya tadi itu. Hari kedua datang lagi itu anak, sini. Sekarang ambil 1 dirham dari uang bapak kamu. Dikasih 1 dirham. Nih, kasihkan ke orang pertama yang kau temui di jalan. Lihat di jalan, orang pertama yang ditemuinya dikasih 1 dirham. Apa katanya? Ternyata yang kedua ini dia bilang, alhamdulillah sudah 7 hari saya tidak mabuk. Uang ini bisa saya beli minuman nanti malam, bisa buat beli togel ini nanti ini Pak tepaan. Ya Allah, sama 1 dirhamnya, tapi alamatnya beda larinya. Anak ini bingung, datang lagi, apa maksudnya Habib? Ya, jika kau ingin tahu barokahnya rezekimu, barokah hartamu, lihat
kemana arah dari rezekimu itu. Jika membawamu kepada Allah, membawamu pada taat kepada Allah, membawamu kepada sorga, berarti itu barokah untukmu dan kamu akan bahagia nanti di sorga. Tapi jika hartamu itu membawa laknat, membawa dosa, membawa maksiat, berarti itu harta membawamu ke neraka dan itu tidak ada barokahnya untukmu. Begitu juga apa yang dikeluarkan oleh tuan rumah ngundang kita, mengenyangkan yang lapar, berbagi kepada sesama, ngundang solawatan, ini menjadi harta yang barokah karena larinya kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Harta yang buruk, yang kotor pasti larinya kepada yang kotor, Bapak. Harta yang baik pasti larinya kepada hal yang baik. Kalaupun ada Habib, tetangga saya kotor kerjaannya, tapi uangnya lari kepada masjid, lari ke anak yatim kalau bulan Muharram, padahal tukang togel, uangnya hasil judi Habib. Gimana tuh Beb? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Setiap ketaatan yang dibangun dengan barang yang haram sama dengan bangun rumah di tengah lautan. Bisa tidak? Halo? Bangun rumah di tengah laut bisa tidak? Butuh berapa semennya? Butuh berapa cor-corannya? Mungkin semen sak pabrik-pabriknya terhanyut dengan ombaknya. Tidak akan pernah terjadi. Oh, saya walaupun nakal, ada yang bela-bela tuh. Walaupun saya ahli maksiat, tapi saya tuh yang nyumbang kubahnya. Saya tuh yang nyumbang karpet masjidnya. Saya tuh yang nyumbang ini dan itu. Sama dengan bangun rumah di tengah laut, tidak berbekas. La yaqbalu illa thayyiba, tidak diterima oleh Allah. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang baik, dari harta yang baik, dengan cara yang baik, baru itu menjadi sangu dan bekal dia menghadap Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, maksud dari ceramah Habib yang pertama adalah al-walimah. Jangan salah mengartikan syukuran walimah. Jangan dijual belikan, jangan dibisniskan. Niatnya adalah ingin berbagi makanan, mengenyangkan orang yang lapar, dan membantu orang yang lagi butuh. Dengan amal soleh mengenyangkan orang yang lapar itu, harapannya berkat amal soleh itu, kedua mempelai dapat berkahnya hingga bahagia dan dapat jalan rezeki ke depannya disatukan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan poin yang pertama ini. Jadi bukan hanya masak-masakan, bukan hanya pesta-pestaan, ya. Karena banyak sekali orang kaya raya berlebihan hartanya, ngadakan pesta pernikahan di gedung, joget-joget laki perempuan. Ini kufur nikmat, ini kufur nikmatnya Allah karena diarahkan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siangnya ngundang habaib para ulama se-Indonesia, bahkan malaikat Jibril turun datang di situ, maka tidak jadi barokah karena dia mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal yang baik dari walimah ini dan kita dapat barokahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Poin yang nomor 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah diselamati dan disyukuri, harapannya semoga dapat pertolongan Allah. Karena menyatukan dua jenis yang berbeda ini adalah perjuangan yang luar biasa. Ya. Terutama menghadapi istri. Berapa banyak seorang suami yang menjadi pendekar di RT RW-nya, tapi pulang ke rumah dia mati kutu, tak bisa apa-apa. Berapa banyak seorang suami yang melengkung kumisnya, tapi setelah pulang ke rumah lurus kumis dan jenggotnya. Baginya wajah masam istri lebih menakutkan daripada gendruwo, bahkan kuntilanak. Karena memang menghadapi perempuan tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang satu orang kiai, habib, satu orang pemimpin bisa memimpin rakyatnya yang ribuan, belum tentu dia bisa memimpin seorang wanita yang ada di rumahnya. Dan ini berat sekali, dan ini perjuangan yang luar biasa, makanya pahalanya jika sukses dan bersabar menghadapi istri yang begitu, maka pahalanya sama dengan sabarnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Para bapak,
Kita harus tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan adar 'alal rijali minan nisa." Ma taraktu fitnatan ba'da mauti adar 'alal rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelah aku meninggal dunia yang lebih bahaya kepada orang laki-laki selain fitnahnya perempuan. Jadi fitnah perempuan memang bahaya sekali. Punya senjata yang ampuh, banyak menaklukkan kaum lelaki. Betul? Kayaknya banyak tidak setuju ini. Hah? Kata Allah dalam Al-Quran, "Inna kaida kunna azim." Tipu daya perempuan itu azim, pakai kalimat azim. Azim itu Asmaul Husna Al-Azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat azim, sangat agung dan hebat. Banyak orang gagal dan jatuh gara-gara wanita. Banyak orang sukses juga gara-gara wanita. Makanya tergantung bagaimana menyikapinya. Di balik kesuksesannya seorang laki-laki ada dua wanita hebat, yaitu ibunya dan istri yang setia menemaninya. Semoga istri kita jadi istri yang salehah. Amin. Yang tidak amin semoga tolehah. Ini doa asar-kasaran ini sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa semua begitu, Beb? Ya, coba dengarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khuliqat al-mar'atu minad dhala'. Wanita memang tercipta dari sebuah kemanjaan, dari sebuah tulang yang bengkok. Kalau kamu paksa untuk kamu luruskan, maka akan patah. Jika kamu biarkan, akan tetap bengkok. Jadi gimana? Harus pintar-pintar mengolahnya. Jangan dipaksa untuk lurus, bisa patah. Jangan juga terus dibiarkan bengkok, bisa bahaya. Dan semua wanita lagunya sama. Ini antara kita sama laki-laki. Yang perempuan jangan dengar dulu ya. Tutup kuping dulu. Ini saya mau ngasih ilmunya lelaki ini. Bukan jamu Pak ini Pak. Baik. Ternyata kita dapatkan dalam kehidupan Rasulullah menghadapi istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istri dengan baik, bahasa Al-Quran. Ternyata muasyarah bil ma'ruf bukan hanya menafkahinya, bukan hanya memberikan uang untuknya, bukan hanya menyiapkan sandang pangannya, bukan hanya itu, tapi tahammulul adza, bersabar menghadapi manjanya, rewelnya, apalagi yang pengalaman kayaknya tidak ada ini, diam semua ini. Ya manja ngalemnya. Sabarnya kita menghadapi sifat-sifat perempuan yang seperti itu juga termasuk muasyarah bil ma'ruf. Ada orang setiap tanggal 1 cair 2,5 juta untuk istrinya. Tidak pernah telat. Saya sudah muasyarah bil ma'ruf. Tapi dia tidak sabar menghadapi ngalemnya, manjanya, rewelnya. Itu belum muasyarah bil ma'ruf. Karena muasyarah bil ma'ruf bukan hanya memberi, bukan hanya menyiapkan rumah, makan dan pakaian, tapi sabar menghadapi mereka. Itu adalah muasyarah bil ma'ruf yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri Rasulullah? Nih, ternyata lagunya wanita dari zaman dulu sampai sekarang mirip-mirip. Sayyidah Aisyah ini pernah ngomong, tidak bagus. Istrinya Nabi, apalagi istri saya sampean. Biar saya ingin ngasih semangat ke kalian supaya pulang dari sini sabar, tambah sabar sama istrinya. Setuju? Jadi bisa tidak gampang mukul, tidak gampang tukaran. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, pernah bilang kepada Rasulullah, "A'anta alladhi taz'umu annaka nabi?" Apakah kamu orangnya yang ngaku nabi? Coba. Ini kalau kalimat pantas apa tidak pantas? Kamu ya orangnya yang ngaku-ngaku nabi. Duh. Yang lain sudah percaya. Kalau lagi marah sampai ngomong kayak gitu Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Kurang baik gimana akhlaknya Rasulullah? Kurang santun gimana? Kurang sayang ya apa? Kurang adil ya apa? Sedangkan dia yang terbaik dari dunia ini, dari makhluk. Tapi istrinya berlagu kayak gitu. Megelno. Kawan saya ngaku nabi. Bilang gitu ke Rasulullah.
Apa Rasulullah marah? Apa Rasulullah tidak bisa menceraikannya, membuangnya, atau mengusirnya? Bisa banget, Rasulullah pemimpin. Kalau ingin perempuan tinggal ngambil. Semua orang tertarik kepada dia. Tapi Nabi tahu bahwa inilah mu'asyarah bil ma'ruf. Ketika si istri mengeluarkan suara yang tidak enak didengar, dia sabar dan hanya senyum yang keluar. Dan dihadapi dengan senyuman, diam, tidak dijawab. Justru ini menaklukkan hati Aisyah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang pertama untuk bapak-bapak, untuk membalas serangan istri, senyuman dan diam saja. Ojo dijawab. Lek sampean jawab, engkau balasannya 2 kaset keluar A dan B nanti. Sampean ngomong sak kecap, istri jawab 2 kaset keluar nanti. Senyum, sabar, itu mu'asyarah bil ma'ruf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak luka, yang penting sampean enggak ditinju, yang penting sampean tidak dipukul. Kalau cuma omongan, memang sifatnya wanita. Banyak yang seperti itu lagunya. Bahkan Sayyidah Aisyah ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi hanya senyum tertawa, dan ternyata itu menaklukkan hati Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma shalli ala Muhammad. Biarkan dia ngobrol, keluarkan unek-unekmu kabeh, Dek, tokno kabeh wis. Sampean setel kopok saja sudah. Anggap radio rusak, nanti mati sendiri itu. Hah? Tapi ya harus diperhatiin sedikit. Jangan setel-setel tidak peduli, nanti dikiranya orang gila, ditinggal sampean nanti. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa dalam keluarga Nabi ada yang seperti itu. Dan saya yakin panjenengan yang sudah puluhan tahun berkeluarga pernah merasakan seperti itu. Hanya bagaimana responnya macam-macam di antara kita. Ono sing ditinggal ngale, ono wis dipateni HP ini. Ada yang bersabar dan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah pernah tukaran sama Kanjeng Nabi. Biasa bumbu rumah tangga. Tapi namanya bumbu jangan banyak-banyak, bisa asin nanti. Hah? Tidak selesai. Mau menangnya sendiri, tidak selesai. Nganggap betul, nganggap benar. Kalau bahasa Maduranya kardiman, kara petibi man manyaman. Tidak bisa. Akhirnya ya sudah. Kita panggil Sayyidina Abu Bakar, mertua, untuk jadi Faisal, jadi hakim. Ayo jadi wasit. Datang Sayyidina Abu Bakar. Duduklah Rasulullah, duduklah Sayyidah Aisyah. Duduklah Sayyidina Abu Bakar di tengah jadi wasit. Tak selesai masalah ini. Kata Nabi, "Atakallam ana am takallamina anti?" Saya dulu ngomong apa kamu dulu ngomong, Aisyah? Profesional. Monggo siapa yang ngomong dulu? Kata Sayyidah Aisyah, "Bal anta takallam wa la tatakallam illa haqqa." Kata Siti Aisyah, kamu ngomong dulu, tapi ingat jangan bohong. Ngomong yang betul. Bilang gitu ke Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar lihat pandangan itu, pemandangan itu. Sayyidina Abu Bakar cinta mati sama Rasulullah. Mengakui Nabi itu Isra Mi'raj terbang ke langit langsung percaya. Kok Sayyidah Aisyah bilang jangan ngomong kecuali yang benar. Cintanya bergejolak Sayyidina Abu Bakar. Responsif, tangannya langsung melayang nempeleng wajahnya Siti Aisyah. Tar, ditempeleng anaknya sendiri sampai keluar darah. Nangis Siti Aisyahnya. Akhirnya nangis cari perlindungan ke siapa ini? Bapak nempeleng, bojo saya tukaran. Akhirnya muter Siti Aisyah, langsung minta perlindungan di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Dipeluk Rasulullah, minta perlindungan ke suaminya. Padahal tukaran, hilang wis malunya wis. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, lam nab'uka lihada. Kami tidak mengundang kamu untuk ini, bukan untuk mukul istri saya. Wala nuridu minka hada, dan saya tidak ingin kamu memukul istri saya. Saya ingin kamu jadi wasit di sini, kok malah mukul? Ya Rasulullah, Aisyah keterlaluan, menganggap engkau berbohong. Aku tempeleng dia. Sudah. Sekarang kamu pulang Abu Bakar. Ini Aisyah sudah sembuh, sudah ngerangkul dan memeluk aku dari belakang. Sudah beres, masalahnya sudah beres. Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah sudah nyium aku dari belakang. Pulang sudah. Tidak usah, tempelengan melor. Pukul terus. Akhirnya masalahnya clear dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang digaris bawahi bukan tempelengannya, Pak ya. Nanti mantui sampean tukaran main tempelengan jangan. Tapi akhlaknya Nabi menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Bukan pengadaian ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Sampai, coba, artinya Nabi itu panutan saya dan sampean sebagai seorang suami ngadepi istri yang rewel, ada contohnya. Jadi bagi laki-laki yang istrinya lagi rewel, ini nih sekarang perlu dengar ceramah ini nih. Biar pulangnya menang nanti ini. Sampai Rasulullah bilang, inni la a'rifu baina ridaki wa ghadabaki. Aisyah, kata Rasulullah, saya tahu Aisyah membedakan kapan kamu cinta kepada saya dan kapan kamu marah kepada saya. Min aina ta'rif, kata Sayyidah Aisyah. Dari mana kamu tahu aku ridho atau aku marah? Dari mana kamu tahu wahai Rasulullah? Biasa omongan suami istri. Aisyah, kata Rasulullah, aku tahu engkau ridho kepadaku, lagi cinta banget kepadaku. Kau kalau pakai sumpah, kau bilang, wa ilahi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Kalau kau lagi cinta kepadaku, kau pakai namaku untuk sumpah, wa ilahi Muhammad. Tapi ketika engkau marah kepadaku Aisyah, engkau pakai sumpahnya, wa ilahi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Kau tidak pakai namaku, tapi pakai namanya Nabi Ibrahim. Kata Aisyah, sadaqta, betul kamu Muhammad. Innama ana ahjuru ismak. Saya kalau lagi marah menghindar dari namamu. Saya tidak mau pakai nama sampean, pakai nama Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kalau saya lagi marah menghindar dari namamu wahai Muhammad, itu sengaja dari saya. Berarti saya lagi galau sama kamu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ada biasanya istri lagi marah tidak mau lihat kita, betul? Tidak mau ngelihat kita. Ngelihat saja enak langsung. Nah, ada lagunya ternyata. Artinya contoh sebelumnya keluarga Nabi juga seperti itu. Jadi jangan kaget sampean, jangan over dalam menanggapinya. Jangan langsung, ya wes tak balik nang omahe. Lah jangan Mbak, santai. Hatta sampean kawin dengan si A, si B, si Z, ya kayak ngono lagune wes. Ndak jauh-jauh dari gitu sudah. Semua wanita hampir-hampir kayak gitu. Jadi yang ada tolong disabarin, ditelatenin, karena di situ yang akan kita bawa ke surga ngadep Allah Subhanahu. Ndak Beb, kalau si Z insya Allah api. Iya, gurung-gurung sampean. Sesuatu itu indah sebelum dimilih. Iya, sedang kawin. Si Z bodoh ae Beb, cerewet. Si Z mari apa mau? Setelah Z apa? Ada lagi? Alif, ba, ta, semuanya mau dirasain. Lagunya seperti itu semua. Jadi memang dalam rumah tangga seperti itu tidak maksud menggurui. Saya hanya berbagi cerita kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lagu Aisyah yang menyebar, yang lagi viral itu kan cerita mesra-mesranya tok. Lari-lari, ya memang ada. Tapi hal yang seperti ini jarang dikupas sehingga kita tidak bisa ambil panutan dari segi mana. Kalau mesra-mesranya insya Allah gak usah diajari. Mungkin lebih mesra mungkin bisa kalian. Ya, karena nafsunya Masya Allah. Tapi untuk menghadapi masalah, menghadapi kerewelan, kemanjaan, itu yang perlu kita contoh dan perlu kita ambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bukan hanya kata-kata yang disampaikan, tapi benar-benar jadi modal untuk kita menghadap, untuk kita membina rumah tangga kita, dan kita bawa keluarga kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tersukses di antara kita bukan yang berhasil bangun rumah dan beli mobil semewah-mewahnya. Yang tersukses bukan yang berhasil punya anak ganteng, cantik, jelita, tapi yang tersukses di antara kita adalah yang berhasil membawa istri dan anak-anaknya ke sorga tidak tersentuh api neraka. Yang berhasil membawa keluarga, istri dan anaknya menghadap Allah, meraih ridhonya, dialah yang tersukses di dunia ini dari manusia. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke sorga, dialah orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya miskin di dalam rumah tangganya, cukup seadanya, tapi dia berhasil bawa istri dan anaknya ke sorga, dia adalah orang yang sukses. Berapa banyak nanti di akhirat, dia di dunia bisa bangun rumah yang besar, bisa belikan mobil, emas-emasan permata yang berat, berkiloan, tapi di akhirat ternyata suami istri tengkar di depan pengadilan Allah, saling nuding, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Anak ternyata narik-narik ayahnya untuk masuk ke neraka, menghalangi ayahnya dari ke sorga. Akhirnya sekeluarga masuk semua ke dalam neraka karena tidak berhasil di mata Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjadikan saya dan kalian orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kedua, mempelai semoga dapat bimbingan dan tuntunan dari Allah untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan sesuai dengan ridho dari Allah. Semoga saya dan kalian diparingi kesabaran menghadapi istri atau istri menghadapi suaminya, serta menghadapi anak keturunannya. Dan semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk hati kita. Dan yang telah lewat dari dosa semoga diampuni oleh Allah. Yang tersisa dari umur semoga diberkati oleh Allah. Apa yang ada dari kita, harta, umur dan ilmu dan semisalnya, membawa kita lebih dekat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang hari terbaik kita saat harus meninggalkan dunia. Semoga saat itu bersih hati kita, cinta dan ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan mengucap akhir kalimat keluar dari hati dan lisannya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita dengannya, mati kita juga dengannya, sampai dibangkitkan dari kubur juga dengan la ilaha illallah, masuk ke sorga dengan la ilaha illallah, dan tersifati dengan ahli la ilaha illallah. Dan dari setiap tingkah laku dan perkataan kita semuanya, semua dalam takdirnya diselimuti dalam kebaikan, kelembutan dan keafiatan dari Allah. Dapat selamat dari semua musibah, penyakit, yang sakit disembuhkan, yang susah diberi jalan keluar, dibuka pintu rizki hissiyah dan ma'nawiyah. Dan semoga yang hadir ini sepulangnya diberikan kebahagiaan yang melapangkan hatinya, melapangkan rizkinya, dan diberkati umurnya sampai kita meninggal dunia husnul khatimah, dapat ridhonya Allah fi khairin lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Jazakumullah khair. Terima kasih, Allah membalas yang baik untuk kalian semuanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira aqulu lakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, menjadi tambahan iman dan akidah yang kuat bagi kita bersama, khususnya mempelai berdua, saudara Sultan Tamimi SAG dan saudari Aldila Ayu Rizki. Semoga dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni acara terakhir penutup strip doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim As-Segab. Al-waqt wal makan fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuhi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma sayyidina Muhammadin sultaghfir bidhunub wa tusdih bil qulub wa tanṭaliq bil usub wa ta'dil bil syu'ab wa alihi wa sahbihi wa man yashub. Rabbana anfa'na mimma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qarabatin lana fi dinina ma qadr wa tawad wa dhakar. Rabbana wa sulh lana kull syu'un wa akrim radha min khalayun wa qad rabbana kull diyun قبل أن تأتينا رسلنا وفي رستور أنت أكرم شتر وصلاة الله تنشر المصطفى من إحدانا بالوفاء بكتاب فيه لنا نشيف مع الأرض من شرفه ولا صحبه ما صحب القرار. اللهم اهدني بهداك اللهم اهدني بهداك واجعلنا من شر رضاك ولا تولنا ولا نسيبك ولا تجعلنا من خلف أمرك وأسوك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا بأسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah tadi setelah berakhir seluruh rangkaian acara
dari awal sampai akhir. Kami atas nama penata acara mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nurul huda wal haq ilaha min sayyidi rusuli ila al-mustafa bahruz zaman وصاحب الخلق الحسن نور الهدى والحق لا من سيدي الرسل ملا المصطفى بحر الزمان وصاحب الخلق العزم طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين 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 من فضله فينا مبين 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 يجل به عنا الحزن عنا الحزن يجل به عنا الحزن يجل به عنا الحزن يجل به عنا الحزن فضله فينا مبين من فضله فينا مبين يجل به عنا عنا الحزن طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين طه رسول العالمين صادق وعد الأمين طه رسول العالمين
وعدي